Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainul Alimul Hakim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang psikologi sastrawan. Baik, latar belakang psikologi sastra. Psikologi sastra adalah analis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Analisis teori psikologi sastra yang dilanjutkan dengan teori psikoanalisis dan diaplikasikan dengan meminjam teori kepribadian ahli psikologi terkenal Sigmund Freud. Dengan meletakkan teori Freud sebagai dasar penganalisisan, maka pemecahan masalah akan gangguan kejiwaan tokoh utama akan dapat dijembatani secara bertahap. Di dalam PPT ini akan dikaji secara terperinci tentang psikologi sastra dan pengaplikasiannya. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Pengertian psikologi menurut para ahli. Psikologi menurut René Wellek dan Austin Warren secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Kemudian, hubungan psikologi dengan sastra. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologis dengan sastra. Pertama, memahami unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. Kedua, memahami unsur kejiwaan tokoh fiksional sastra. Ketiga, memahami kejiwaan pembaca. Istilah psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga, studi psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca atau psikologi pembaca. Namun, didasarkan pada pendekatan psikologis lebih dekat dengan pengarang dan karya sastra, maka lebih berhubungan pada 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Kemudian, hubungan psikologi dengan sastra. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologis dengan sastra. Pertama, memahami unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. Kedua, memahami unsur kejiwaan tokoh fiksional sastra. Ketiga, memahami kejiwaan pembaca. Nah, selanjutnya, teori dalam psikologis menurut Freud. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan pertama, unconscious tak sadar, lapisan preconscious prasadar, dan lapisan conscious sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa hubungan psikologi dan sastra sangat erat di dalam menganalisis karya sastra. Namun, psikologi sastra lebih mengacu pada sastra bukan pada psikologi praktis. Pada penerapannya, sastra atau karya sastralah yang menentukan teori, bukan teori yang menentukan sastra. Sehingga dalam penelitian dipilih dahulu objek karya sastra, barulah kemudian menentukan kajian teori psikologis praktis yang relevan untuk menganalisis. Nah, selanjutnya, teori dalam psikologis menurut Freud. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan pertama, unconscious tak sadar, lapisan preconscious prasadar, dan lapisan conscious sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang selanjutnya, kegunaan atau fungsi psikologi sastra.
Psikologi atau psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, koreksi, dan seterusnya. Hal itu berguna karena jika dipakai dengan tepat dapat membantu kita melihat keretakan atau fissure, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam suatu karya sastra. Nah, dari apa yang saya sampaikan di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya psikologi sastra dapat didefinisikan sebagai kajian teori konsep psikologi yang diterapkan pada karya sastra, pada pengarang dan penokohan. Namun, dalam terapannya, psikologi sastra lebih memberikan pada unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Psikologi sastra tidak bermaksud untuk memecahkan masalah psikologis praktis seperti kejiwaan manusia, namun lebih untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.